Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faslun fi asnafil kufrati. Iklam waruha sira ing setuhune wijine kufur lan bibite kufur iku 20 werna. Melanjutkan pembacaan kitab tulisan tangan berhuruf Jawi dari Mbah Buyut Kaji Sadik, Kiai dan pengurus makam Sunan Bejagung Lor Tuban. Mbah Buyut Kaji Sadik hidup pada kurun waktu 1868 sampai 1968. Faslun fi asnafil kufrati. Iklam, ketahuilah bahwa wijine tunasnya kufur lan bibitnya kufur itu 20 macam. Yang pertama kafir dahriyun, sudah dibaca di video yang pertama. Yang kedua kafir falasifah, sudah dibaca di video kedua. Kemudian kafir tobaiyah, sudah dibaca di video ketiga. Sekarang video keempat membaca kaping pati kafir munajimin. Jadi yang keempat jenis kafir munajimin. Angendika kepolone ahlin nujum Batlimus, berpendapat kepalanya ahlin nujum yang bernama Batlimus ana dene aflak lan saisine iku saking sayaroh 7. Jadi cakrawala alam semesta dan isinya itu berasal dari sayaroh 7. Sayaroh 7 iku qadim. Sayaroh 7 itu qadim atau dahulu. Dadi sayaroh 7 iku ingkang mudabbirul alam. Jadi sayaroh 7 itu yang mengadakan, mengurus alam. Rupane sayaroh 7, ya wujudnya sayaroh 7 itu satu, Zuhal, Marlih, Mastur, Samsun, Zahrah, Atorid, Komar.
7 itu, Sayyarah 7, Zuhal, Marlih, Mastur, Samsun, Zahroh, Atorit, Komar. Maka iku Sayyarah 7 iku gawe bejo lan gawe cilaka kelawan wateke. Jadi Sayyarah 7 itu membuat bejo, membuat keberuntungan dan membuat kecelakaan. Jadi ahli nujum ini berpendapat bahwa keberuntungan dan kecelakaan itu karena Sayyarah itu. Wakila kelawan ikhtiyare, krana Sayyarah iku ihyaun, alimun, qadirun. Jadi sebagian pendapatnya berdasarkan ikhtiar, karena Sayyarah itu mampu menghidupkan, mengetahui dan berkuasa. Jadi Sayyarah 7 itu dianggap ihyaun, menghidupkan, alimun, dan qadirun. Menghidupkan, mengetahui, dan berkuasa. Wakila ora gawe suwiji-wiji, namung dadi alamat bejo, alamat cilaka saking Sayyarah. Hakikate ingkang gawe Sayyarah iya Allah. Sebagian berpendapat bahwa Sayyarah tidak menciptakan apa-apa, hanya menjadi alamat bejo, alamat keberuntungan, alamat celaka. Hakikatnya Sayyarah itu yang membuat atau yang menciptakan ialah Allah. Jadi ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa Sayyarah itu ciptaannya Allah, hanya menjadi alamat saja. Sayyarah itu alamat kebaikan dan keburukan, alamat keberuntungan dan kecelakaan. Tetapi kuwasa wis ngalih maring Sayyarah. Mengkono iktikate wong ahli nujum, maka iku kafir. Jadi mereka berpendapat bahwa Sayyarah itu ciptaan Allah. Sayyarah hanya menjadi alamat bejo, alamat keberuntungan dan celaka. Namun mereka juga berpendapat bahwa kekuasaan Allah sudah berpindah kepada Sayyarah 7 itu. Itu adalah pemikiran, kepercayaannya ahli nujum. Maka iku kafir. Jadi mereka mendasarkan segala sesuatunya kepada bintang atau planet-planet itu, 7 itu. Adapun iktikate wong mukmin, adapun keyakinan orang mukmin iku nujum, bintang-bintang itu
atau planet-planet itu ora gawe suwiji-wiji, tidak menciptakan apa-apa, tidak bisa menciptakan sesuatu. Kelawan wateke iya ora, berdasarkan wataknya pun tidak. Kelawan ikhtiare iya ora, dengan usahanya ya ndak bisa menciptakan sesuatu. Ya tidak bisa mereka berusaha, nggak bisa berusaha menciptakan sesuatu juga nggak bisa. Hanya menjadi sebab belaka, kaya mangsa Soif iku wis adatullah, setuhune Soif iku sebab hararatul hawa, seperti musim panas itu sudah adatullah, sudah ketetapan Allah. Sebenarnya musim panas itu atau musim kemarau itu disebabkan hararatul hawa, panasnya udara. Jadi kekeringan itu atau panas itu disebabkan oleh hararatul hawa, udara yang panas. Kekeringan itu, jadi musim kering atau musim kering itu disebabkan karena panasnya udara, sehingga sudah menjadi kebiasaan bahwa kalau musim kemarau itu pasti udaranya panas dan kering. Udara panas dan kering membuat udara lingkungan panas, membuat tanah juga kering, tidak panas. Lan sita iku sabab burudatul hawa. Soif tadi musim kemarau, sita itu musim hujan atau musim dingin. Itu hanya dipengaruhi saja, dan pengaruh itu sudah adatnya Allah, sudah sudah ditetapkan oleh Allah bahwa udara yang dingin akan mempengaruhi curah hujan umpamanya ya. Udara yang dingin mempengaruhi uap air atau awan menjadi hujan. Ketika musim hujan, sita ketika musim hujan atau musim dingin. Kalau musim kemarau tadi karena udara panas sehingga lingkungan menjadi kering, hanya menjadi sebab saja, dan sebab itu sudah menjadi ketentuan Allah, ya begitu itu. Kalau udara panas berarti ya tanahnya kering, tumbuhan layu, nah, itu airnya juga kering, disebabkan atau dipengaruhi oleh hararatul hawa. Sedang musim hujan, lansita itu sebab burudatul hawa, adanya musim hujan karena udara yang dingin, uap air kena panas menguap. Ketika musim kemarau air itu menguap, kemudian berkumpul menjadi awan, kemudian kena udara dingin, akhirnya mengembun dan jatuh menjadi hujan. Itu sudah adatullah, bukan pengaruh sayarah, itu bukan pengaruh bintang-bintang, bukan pengaruh itu, yaitu bintang-bintang itu sudah ditata sedemikian rupa oleh Allah,
bukan menjadi pertanda posisinya bintang, bukan sebagai pertanda kebaikan atau keburukan, tapi ya karena sudah menjadi adatnya bahwa ketika matahari itu posisinya di utara khatulistiwa, Indonesia akan mengalami musim kemarau. Kalau matahari berada di selatan khatulistiwa, akan terjadi musim hujan. Ya begitu. Hanya sebagai karena sebagai kebiasaan, begitu kebiasaannya matahari. Kalau musim kemarau di sebelah utara khatulistiwa, kalau musim hujan di sebelah selatan khatulistiwa. Krana ingkang gawe aflak lan sayaroh iku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menentukan dan yang membuat itu semua adalah Allah. Itu keyakinan orang mukmin. Lan ora pisan-pisan ana suwiji-wiji makhluk duwe kuwasa kaya kuasane Allah. Dan keyakinan orang mukmin, tidak ada makhluk yang punya kuasa seperti kuasanya Allah. Jadi tidak boleh berpikir atau berkeyakinan bahwa bintang-bintang itu bisa mempengaruhi hidup kita umpamanya. Wah, ini itu namanya ramalan bintang atau nujum tadi, mendasarkan segala sesuatu kepada bintang gemintang atau planet-planet atau matahari atau bulan. Tidak boleh, karena mereka tidak punya kekuatan apapun untuk mengubah hidup kita. Yang punya ya Allah, yang mampu atau yang bisa atau yang berkuasa menghidupkan, mematikan, mencelakakan, memberi keberuntungan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada makhluk bisa punya kekuatan seperti kekuatannya Allah, tidak ada. Jadi begitu kita sebagai orang beriman kepada Allah harus belajar meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang mengizinkan kita celaka, Allah yang mengizinkan kita beruntung. Tidak ada yang lain. Begitu. Pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan ke jenis yang kelima. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.